wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rohani, mahasiswa PPG dalam jabatan Bidang Studi Kimia Angkatan Kedua Kementerian Agama tahun 2022, LPTK Universitas Negeri Makassar. Hari ini saya akan menampilkan video pembelajaran saya. Silahkan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Alhamdulillah, hari ini sehat semuanya? Sehat. Semangat, sepertinya suaranya lantang-lantang sekali ini. Ya, oke. Ya, hari ini harus semangat, setiap hari harus semangat ya. Silahkan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Mbak Alvina sudah memimpin berdoa. Nah, alhamdulillah dengan berdoa semoga pembelajaran kita hari ini itu dipermudah. Selanjutnya saya cek kehadiran terlebih dahulu. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa yang nggak masuk? Ilya kenapa? Sakit. Kemudian Erma? Izin. Ada apa? Kegiatan OSIM. Oh, kegiatan OSIM. Oke, yang ada sampah di bawah meja silakan diambil, dibersihkan ya. Ada? Tidak ada. Kemudian HP-nya di silent terlebih dahulu, dimasukkan dulu. Nanti Bu Rohani beri kesempatan ya. Beri kesempatan untuk menggunakan HP saat berdiskusi gitu ya, saat berdiskusi ataupun nanti di kuis kan. Tapi sebelumnya Ibu Rohani mau mengingatkan dulu materi sebelumnya tentang apa kemarin? Laju reaksi. Nah, pengertian laju reaksi ada yang masih ingat? Belum? Oh, oke, Deva. Laju reaksi adalah berkurang atau bertambahnya zat konsentrasi reaktan atau produk dalam satu satuan waktu. Iya, berkurangnya konsentrasi reaktan atau konsentrasi reaksi atau produk per satuan waktu. Yaitu kita belajar teori tumbukan. Ada gambar apa ini? Mobil tabrakan. Oke, ada mobil tabrakan yang bawa apa? Menunggu pagi di lesu. Iya, pernah melihat dua peristiwa ini? Pernah. Ada pertanyaan di sana. Bagaimana pengaruh tenaga tumbukan terhadap kedua proses tersebut? Apakah ada pengaruhnya? Ada gitu ya, ada pengaruh. Gambar apa ini? Korek api. Di sini Bu Rohani juga punya korek api. Ya. Jika penolnya ini saya geserkan ke wadah ini, wadah bereaksinya dengan kuat. Nyala tidak? Nyala ya, gitu. Tapi kalau seperti ini, loh, gak nyala. Kenapa? Iya, itu hipotesisnya kalian ya. Apakah karena energinya ataukah ada yang lain gitu? Ya, jadi ada yang berhasil dan ada yang tidak. Kemudian ya, kenapa bisa terjadi? Nah, hari ini kita akan belajar tentang teori tumbukan, yaitu KD 3.6, menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi menggunakan teori tumbukan. KD-nya masih sama dengan pertemuan sebelumnya, tapi tujuan pembelajaran kita yang hari ini adalah menjelaskan teori tumbukan dan energi aktivasi ya. Kemudian yang kedua yaitu menganalisis tumbukan bagaimana yang bisa menyebabkan reaksi gitu. Nah, kemudian langkah-langkah pembelajaran hari ini hampir sama dengan pertemuan sebelumnya, yaitu nanti kita akan menemukan masalah ya. Menemukan masalah kemudian diselesaikan dengan berdiskusi.
Setelah berdiskusi selesai nanti presentasi, kemudian dievaluasi, terakhir menyimpulkan. Nah, terakhir nanti ada kuis gitu. Ya. Jadi kalau materi ini dikerjakan dengan baik dan sungguh-sungguh, maka peserta didik dapat menjelaskan teori tumbukan dan energi aktivasi. Bisa menganalisis tumbukan yang bisa menyebabkan reaksi kimia gitu. Ya. Nah, di sini ada LKPD, ada yang bantu untuk memberikan LKPD? Oh, oke, ketua kelasnya. Ya. Ada gambar, masih ingat ya tadi jawabannya apa? Apa Ronaldo? Bisa ya. Apakah batang korek api bisa menyala jika ujung korek api digeserkan dengan kuat? Bisa ya? Bisa. Kemudian dari dua masalah ini korek api kenapa bisa menyala atau tidak, dan kedua ada tumbukan berhasil atau tidak, ada yang bisa merumuskan masalah untuk hari ini? Dilihat dari tujuan pembelajarannya. Nah, kalau belum bisa, dilihat dari tujuan pembelajarannya. Ada yang mau menyampaikan rumusan masalahnya? Saya, Bu. Oh ya. Kenapa? Siapa namanya? Mira. Mira, oke, silakan. Kenapa korek api setelah digesekkan ada yang berhasil dan ada yang tidak berhasil? Iya, tadi pertanyaan pertama ya. Kemudian yang lain? Saya, Bu. Banyak sekali masalahnya ini. Apakah ada batas energi yang perlu dikeluarkan agar reaksi pembakaran pada korek api bisa terjadi? Iya, sampaikan. Nah, untuk menyelidiki itu silakan kalian buat kelompok. Ya. Buat kelompok seperti kemarin, kelompoknya sama. Silakan diputar tempat duduknya, bisa berkelompok. Sudah dapat bahan ajarnya, LKPD-nya. Sekarang diskusikan masalah itu, kemudian bagi tugas ya. Bagi tugas. Nah, sekarang boleh mengeluarkan HP-nya, boleh. Bagi tugas untuk setiap anggota kelompok. Ya. Kemudian kelompok 1 ada masalah? Aman, Bu. Aman. Oke. Ayo, jangan foto-foto dulu, Misbah. Ya, berdiskusi ya. Ya. Nanti presentasi ya, masalah 1 ya. Iya, Bu. Kelompok 1 masalah 1. Waktunya 10 menit untuk masalah pertama. Ya. Masalah 1. Enggak, semuanya. Kelompok 3 dan 4 jelaskan sejelas-jelasnya nanti pada teman-temannya ya, untuk masalah 1. Ada lidiki lagi ya, pertanyaannya ya. Oke. Untuk masalah kedua, lihat pet simulasi ini. Saya ulangi, ada zat A dan zat BC menghasilkan AB plus C. Diberi energi, nah sedikit saja. Apa yang terjadi? Silakan diamati. Apakah masih sendiri-sendiri ataukah bergabung? Nah, dicatat ya di LKPD kalian. Ya. Sekarang lanjut. Energinya ditarik full ya. Penuh. Kita amati. Nah, ya. Terjadi reaksi atau tidak? Oke, selesai udah ya. Masalah 1, 2, 3. Sekarang saatnya presentasi. Ya. Oke, kita mulai dari kelompok 1 ya. Oke, kelompok 1 silahkan. Sebelumnya di sini kelompok kami akan membahas dari masalah-masalah yang jawabannya sudah kami diskusikan bersama. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dea Rahma Olivia. Saya Selvino Raini.
Dan di sini kita akan membahas mengenai masalah yang kedua dari video PET simulation yang tadi ditampilkan. Nomor pertama, jika pada senyawa A dan BC energi kinetiknya kurang dari energi aktivasi, maka tumbukan tidak efektif dan reaksi tidak dapat berlangsung. Jika pada senyawa A arahnya tidak tepat dengan BC, maka reaksi tidak terjadi. Jika pada senyawa A dan BC energi kinetiknya lebih dari energi aktivasi, maka tumbukan efektif. Reaksi dapat berlangsung. Jika pada senyawa A arahnya tepat dengan BC, maka reaksi akan berlangsung. Jadi ada dua hal yang menyebabkan tumbukan efektif atau tidak efektif, yaitu posisi dan energi. Mungkin dari kelompok 3, 4, dan 2 ada tanggapan atau opini lain dari jawaban kelompok kita. Ya. Oke, kita evaluasi dan analisa dari hasil pemecahan masalah yang kalian sudah lakukan. Ya, untuk masalah pertama tadi jawabannya adalah ya, tergantung kuat tidaknya energi yang energi kinetik ya, bukan energi saja tapi energi kinetik yang diberikan hasil. Kemudian masalah kedua tadi tentang PET simulation ya. Ya, di sini kita evaluasi. Nah, di sini ada zat A dengan zat BC menghasilkan AB plus C. Dari pembelajaran hari ini apa kesimpulannya? Ada yang mau menyimpulkan? Ada, Bu. Oke, Anif. Jadi kesimpulannya adalah tumbukan itu ada dua hal, yaitu tumbukan efektif dan tidak efektif. Tumbukan efektif adalah bila posisinya tepat dan energi kinetiknya cukup. Iya, ada dua tumbukan ya, yaitu efektif dan tidak efektif. Syaratnya apa? Yaitu posisinya tepat dan energinya aja ya. Nggak usah lama-lama. Untuk refleksi hari ini, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Ada yang mau? Oh ya, boleh Deva, silahkan. Ya, silahkan. Bagaimana untuk hari ini pembelajarannya? Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan merefleksikan pendapat tentang pembelajaran kimia setelah kita belajar tentang konsep laju reaksi, lalu ke teori tumbukan. Jadi di sini selain kita bisa belajar tentang teori tumbukan, hanya teori saja, jadi kita bisa belajar yang hal-hal yang bisa kita temukan di kehidupan sehari-hari kita, begitu Bu. Jadi pada akhir pembelajaran nanti ada kuis yang bisa mengevaluasi hasil pembelajaran kita. Oh gitu ya, silahkan. Terima kasih ya. Kuis silahkan masuk. Kodenya sudah saya kirim ya ke grup. Nah, silahkan masuk. 2, 3, 1, go. Oke, silahkan dikerjakan. Nah, banyak yang betul semua nih. Nomor 1 nih. Oke, lihat ya. Ya, juara pertama Selvi Nur Aini. Oke, pembelajaran kita berakhir. Sebelum saya tutup ya, Bu Rohani informasikan untuk pertemuan selanjutnya. Ya, pertemuan selanjutnya adalah tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Bisa kalian pelajari terlebih dahulu sebelum bertemu kita pekan depan gitu ya. Oke. Terima kasih. Sekarang kita tutup dulu pembelajaran kita hari ini dengan berdoa.
Silakan ketua kelas mimpin untuk berdoa. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita hari ini selesai. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.